A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insya Allah kita akan mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang sebelum kita, yang dengan itu kemudian kita bisa perbaiki ya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh ya di dalam menjaga keimanan kita kepada Allah, sehingga kemudian kita selamat ya ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ya, termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti ya, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di dalam program Hikmah ya, saya ingin mengangkat satu tema tentang menggantungkan nasib diri kita hanya kepada Allah, dan ini bagian dari akhlak atau adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang beradab dan berakhlak kepada Allah, salah satu indikasi atau cirinya adalah di dalam sanubari kita, di dalam prinsip hidup kita, tempat bergantung atau tempat menggantungkan nasib kita ini hanya Allah dan tidak ada yang lain. Nah, itulah yang kemudian ditujukan oleh orang-orang sebelum kita ya, yang menempuh jalan keimanan kepada Allah, menempuh jalan Islam ya, yang disebutkan di dalam hadis, disebutkan di dalam Al-Quran ya, ada orang-orang yang mencintai Allah dengan luar biasa ya, kemudian mereka juga menunjukkan ya adab ya, akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana salah satu indikasinya adalah mereka betul-betul ya, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung ya. Di dalam kondisi apapun ya, Allah menjadi opsi ya, pertama gitu ya. Jadi pertimbangannya Allah gitu ya, dalam hal apapun ya, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit ya, tetap Allah yang menjadi pertimbangan. Paling tidak pertanyaan ya, dalam berbagai aktivitas mereka Allah ridho enggak? Gitu ya. Kira-kira kalau begini Allah akan bantu kita enggak nih? Gitu ya. Ya kan prinsipnya begitu. Karena memang ya, itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas kan, ini kan hafal kita ya. Bahwa disebutkan di situ Allahus Samad, ayat yang kedua ya, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang esa. Ya, jadi ini kan satu prinsip. Kalimat kul katakanlah di situ kan bukan berarti bukan sebatas lisan kita mengatakan Allah itu esa. Tetapi dalam prinsip kehidupan kita, di dalam jiwa kita ya, memang Allah itu esa. Tidak ada yang setara ya, di ujung ayat ini walam yakul lahu kufuwan ahad kan. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka itu menjadi prinsip hidup kita. Kita buktikan. Apa salah satu buktinya? Nah, di dalam ayat yang kedua surah Al-Ikhlas itu kan disebutkan Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Maka secara prinsip amaliyah kita ya kita tunjukkan bahwa memang ya tidak ada tempat bergantung bagi diri kita, tidak ada tempat menggantungkan nasib diri kita ini ya selain Allah. Betul-betul ya kita memasrahkan ya, menggantungkan hajat hidup kita, menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya walaupun statusnya kita bawahan, ya, mungkin di kantor kita sebagai pekerja ya punya bos, tapi dalam konteks menggantungkan nasib ya berbicara akidah keyakinan ya kita tidak menggantungkan nasib kita kepada atasan kita, tapi hanya kepada Allah. Kita tidak menggantungkan nasib kita kepada harta, tapi kepada Allah. Ya, ada orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada harta sehingga dia takut miskin. Karena menggantungkan nasibnya kepada harta dan takut miskin, maka ya bukan kepada Allah ya, maka hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipedulikan, dia lakukan juga. Yang penting mereka ya bisa dapat harta gitu kan, hartanya tetap utuh ya. Walaupun harus kemudian melanggar larangan Allah tidak ada masalah. Yang banyak orang begitu kan. Takut miskin, ya Allah larang riba, dia main riba juga. Takut miskin, Allah larang menjual diri, melacur. Ya ada orang yang kemudian sanggup melacurkan, menjual dirinya, ya menjadi pelaku pezina, ya berzina sana sini ya, untuk mendapatkan uang. Ada begitu. Jadi kenapa menggantungkan dirinya kepada harta? Takut nggak makan ya, kemudian takut miskin, ngerampok ya, mencuri, begal. Jadi jangan anggap enteng itu ya, bisa jadi ya kita kemudian dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menggantungkan diri, nasib diri kepada selain Dia. Ya itu contohnya kepada harta. Takut jabatan dicopot gitu ya, maka sanggup melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama demi memuaskan demi memuaskan atasannya, sehingga kemudian jabatan yang disandangnya nggak dicopot. Ada yang begitu, ada. Nah, seorang muslim yang tangguh ya imannya, tangguh jiwanya, kuat ketakwaannya, maka dia tidak akan melakukan itu. Dia pada prinsip menjadikan Allah sebagai tempat bergantung atau menggantungkan nasib dirinya. Sehingga menjadi sebuah ketetapan di dalam Islam, setiap muslim tidak boleh menyandarkan dan juga bergantung kepada selain Allah, dan bersamaan dengan itu dia meyakini hanya Allah saja yang dapat menolongnya. Jadi kalau ada apa-apa tuh, ada kesusahan ya, yang dia ingat Allah dulu. Besok deadline tagihan hutang, yang diingat Allah dulu. Ya Allah ya, belum kelihatan ini uang untuk membayar hutang, sementara deadline-nya udah datang besok ya, debt collect udah bakalan datang. Gimana ini ya Allah? Diingat Allah dulu, baru kemudian dia berpikir ya secara ikhtiar, secara naluriah bagaimana kemudian usaha yang bisa dilakukan ya. Tapi tetap karena prinsipnya dia ingat Allah, maka dia akan lakukan usaha itu dalam koridor garis yang tidak dilarang oleh Allah. Karena ingat Allah dulu. Ditolak lamaran ya, baik lamaran kerja atau lamaran cinta itu. Maka dia diingat Allah dulu. Ya, pokoknya dalam situasi susah ya, perlu pertolongan, yang diingat Allah dulu. Nah, setelah ingat Allah, bermunajat, berdoa, kalau tulus ya kepasrahannya kepada Allah, yakin Allah akan memberikan solusi ya, jalan keluar yang kemudian dapat menolong dia. Dalam surah At-Talaq kan begitu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka dia akan memberinya jalan keluar dari berbagai persoalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan diberi rezeki dari arah yang enggak dia sangka. Ya, di dalam ayat berikutnya dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Siapa yang berserah kepada Allah setelah memantapkan ikhtiar, ikhtiar sudah dibuat, usaha sudah dilakukan, lalu kemudian dia pasrahkan kepada Allah, digantungkan itu semuanya kepada Allah, bahwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupkannya, akan memberinya kecukupan, tidak akan kekurangan. Maka karena itu kemudian setiap muslim hendaknya memiliki keyakinan bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan pada diri kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahir kita lah yang kemudian memberi nafkah keluarga kita, tetapi di dalam batin kita tersemat di dalam batin kita, ini semua dengan izin Allah. Dengan izin Allah anak-anak keluarga saya ini alhamdulillah tidak kelaparan, cukup makan, cukup pakai, cukup kendaraan. Itu semua dengan rahmat dan karunia Allah. Bukan karena dia punya jabatan tinggi, bukan karena dia kerja di kantor dengan gaji yang tinggi, bukan. Dalam keyakinan dalam diri dia. Kerja mah kerja, usaha mah usaha, dagang mah dagang, tapi dalam sanubari dia, dalam hatinya itu terpatri, kuat bahwa semuanya terjadi dengan izin Allah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Sehingga dia tidak berjalan di bumi sebagai orang sombong. Jalannya aja bukan jalannya orang sombong. Gaya bicaranya bukan gaya bicara orang sombong, tapi gaya bicaranya adalah orang yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, walau idz dakhalat jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Ini satu contoh saja. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Artinya sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini satu contoh lah bagaimana kondisi jiwa orang yang menggantungkan nasibnya kepada Allah. Dia bercocok tanam, punya bisnis atau punya usaha bertani misalnya di dalam ayat ini. Benih dia siapin, dia cari benih yang bagus, apakah beli, bikin gitu Lalu kemudian setelah benihnya itu terkumpul, lalu kemudian dia sewa orang atau mungkin dia sendiri yang nanam di atas tanah yang dia punya. Setelah dia tanam kemudian dia sirami, dikasih pupuk, dijaga, bahkan kalau perlu di pruning ada pruning dia, artinya batang-batang yang nggak perlu dipotong sehingga kemudian buahnya bisa maksimal, kan ikhtiar itu Bahkan ada yang kemudian buat pencangkokan atau kemudian kawin silang sehingga kemudian nanti harapannya buah yang muncul adalah buah yang bagus-bagus, buah yang terbaik. Kalau buah kalau bunga yang indah-indah. Nah sampai hari haknya panen, ketika masuk ke kebunnya, ke kebun kita itu kan padahal kalau bicara proses dia semuanya kita lakukan sendiri itu. Tapi orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah, maka prinsip batinnya, hatinya, ketika masuk ke dalam kebunnya itu dia akan mengatakan masya Allah, ini semua adalah kehendak Allah, la quwwata illa billah. Tidak akan terwujud semua ini tanpa adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia enggak kemudian membanggakan diri, wah ini kerja saya ini gitu ini kalau nggak saya kawinin nggak jadi ini begini ini kalau nggak saya nyari benih yang benar nggak mungkin begini, ini kalau nggak saya siramin nggak saya jaga nggak akan begini. Tidak ada lah prinsip orang beriman begitu. Dilupakan semua ikhtiar yang sudah dilakukan, lalu kemudian hatinya dihadapkan kepada Allah karena ketakjuban kepada hasil panen itu, sehingga kemudian yang keluar dari lisannya adalah masya Allah la quwwata illa billah. Sehingga ini menjadi kelaziman kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, membahagiakan dan menggembirakan, kita ucapkan masya Allah.
Ya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka ini harus menjadi ini sebetulnya ayat ini ya bercerita tapi memerintahkan kita ya. Jadi kalau kita ingin tercegah dari kesombongan diri ya ujub. Ujub itu kan berbangga diri ya, menganggap diri besar gitu ya. Padahal itu tidak haram ya orang Islam itu bersikap ujub. Yang ada apa ya, kita harus menggantungkan nasib kita kepada Allah. Karena yang besar ya bagi seorang mukmin bukan diri dia tetapi Allah saja, tidak ada yang lain. Maka ketika kita ya misalnya merasakan hasil ya jadi jerih payah yang sudah kita rintis, apakah dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk perniagaan ya, dalam bentuk pertanian, dalam bentuk pertemanan ya, dalam bentuk misalnya perjodohan ya, pengen banget kita nikah sama si A si B ya, kita perjuangkan gitu ya, pada akhirnya kemudian dapat dan kita happy karena itu. Maka jaga lisan ini, jaga hati ini ya, sebagaimana dikehendaki dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-39 ini, kembalikan semuanya kepada Allah. Yang kita banggakan bukan diri kita karena ikhtiar yang kita lakukan, tetapi yang kita banggakan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang kepada kita. Jadi ketika untung itu segera ucapkan ya, bahagia kita karena berhasil menikah atau bahagia karena berhasil meraih untung ya di dalam bisnis kita, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah di lisan kita, lalu kemudian hati kita betul-betul mensyukuri, mengakui keagungan Allah dan kehebatan Allah. Karena hakikatnya sahabat iDream, kalau Allah mau nggak jadi itu ya, walaupun kita sudah ikut prosedur misalnya ya, prosedur menanam ya, nyari nyiramnya sekian kali, pupuknya ini gitu ya. Lalu kemudian kalau mengawinkan begini caranya, pruning rutin dilakukan. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan bagi kita, Allah mau membuat kita nggak jadi panen, gampang kok. Gampang. Mudah ya. Kalau dalam konteks tanaman ada konsep gagal panen kan. Udah panen, udah siap panen, tiba-tiba besoknya banjir. Hujan lebat, nggak jadi panen. Padahal udah siap panen. Tahu-tahu datang hama, ya, gagal panen. Ya, ada konsep gagal panen di dalam pertanian misalnya. Atau nggak jadi untung, ya. Nggak ini juga ada kan konsep begitu dalam bisnis kita itu. Nah, yang biasa bisnis mungkin paham lah. Udah kebayang, udah sebentar lagi dikit lagi ini gitu kan. Jebol nih tender, tahu-tahu. Ya dulu kan zaman Covid-19 ya, lagi jaya-jayanya usaha, wah udah enak banget dah. Tahu-tahu datang Covid-19 ya, banyak usaha yang besar-besar kemudian gulung tikar. Padahal hanya dengan Covid aja mudah kok bagi Allah. Maka kemudian kita tidak boleh ujub, tapi sebaliknya apa? Kita harus menggantungkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari akidah kita sebagai seorang muslim. Ya karena itu kemudian setiap muslim dilarang mengundi nasibnya dengan anak panah atau dengan yang lainnya. Kan ada larangan ya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 ya, kalau nggak salah ya. Bunyinya ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar ya, dan judi wal ansabu ya, mengguni berhala ya, wal azlamu dan mengundi nasib ya. Kalau dulu mengundi nasib itu dengan anak panah. Bagaimana mengundi nasib itu? Dengan panah itu ya, konsepnya misalnya bingung nih saya jalan nggak nih ke sana ya, atau terima nggak nih tender ini gitu kan. Maka kemudian anak panah itu dia kasih dia kasih tulisan lakukan atau tidak ya, lakukan atau tidak, pilihannya gitu kan, dikumpulkan ya. Kalau ada dua yang dilakukan, yang satu tulisannya ditulis di situ lakukan, yang satu ditulis lagi tidak lakukan, kemudian dipegang ya, lalu kemudian dikocok ya, kayak arisan gitu, dikocok, nanti dikeluarkan mana yang keluar ya. Kalau misalnya isinya lakukan, maka dia akan lakukan.
Jadi patokannya itu ya itu tadi anak panah ya. Kalau dipikir-pikir kan rendah banget itu Allah ya bagi seseorang, sehingga kemudian dia menggantungkan nasibnya, lebih memilih menggantungkan nasibnya kepada anak panah daripada kepada Allah. Anak panah kan benda ya. Tapi ada orang yang kemudian dulu sejarahnya begitu. Ada juga orang yang hitung kancing ya. Ada yang pergi ke dukun, "Mbah, kita mau begini-gini, gimana sebaiknya Mbah?" "Oh, sebentar Mbah, nunggu wangsit dulu." Ada yang begitu. Dan itu bagi seorang mukmin tidak boleh dilakukan. Ya, karena pada prinsipnya ya seorang mukmin menggantungkan nasib dirinya hanya kepada Allah. Kalau kita bingung bagaimana nih Abi Kenji, ini di misalnya ya, ini mau dilakukan atau tidak, ini ujung-ujungnya ini bisa rugi atau untung ya. Kalau rugi alhamdulillah, kalau untung nih yang jadi persoalan ya Abi Kenji ini gitu ya. Misalnya. Maka ingatlah ya dalam prinsip seorang muslim tadi ya, bahwa semuanya adalah ditentukan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiarnya dalam hal ini kalau kita bingung ya, maka dihitung-hitung ya, dikalkulasi dengan kemampuan kita, kira-kira apa risikonya, apa kerugiannya, ya apa keuntungannya, celah-celah dan peluangnya berdasarkan ilmu yang kita punya. Bahkan ditambah lagi kalau dalam Al-Quran kan ada ayat yang mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang, ya tanya guru kita, tanya pasangan kita, ya tanya anak-anak kita, tanya orang yang expert di bidang itu misalnya kan. Kemudian berhasil dari itu semua kita punya kesimpulan lakukan atau tidak. Maka ambil salah satunya yang bulat itu tadi, lalu kemudian kita istikharah. Ya. Istikharahnya itu apa? Ya Allah, saya telah mengambil keputusan ini, maka kalau kebaikan dekatkan ya, kalau ini adalah satu keburukan jauhkan ya Allah, kan begitu. Nah, ternyata bikinnya hasilnya buruk, padahal kita berdoa nih ya Allah kalau ini keburukan jauhkan, ternyata malah jadi buruk gitu kan, enggak, malah terjadi, kita merasakan. Itu gimana bikinji? Nah, bagi seorang muslim prinsipnya apa? Hendaknya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah As-Su'ara ya kalau nggak salah, surah Al-Hadid ya. Dalam surah Al-Hadid yang ke-22 Allah sebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satupun bencana atau keburukan ya yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah yang mudah bagi Allah. Jadi semuanya merupakan bagian dari ketetapan Allah yang sudah ditulis di langit. Maka bagi seorang mukmin lah, kalau kemudian dia menerima keburukan itu, dia meyakini ini adalah sudah ketetapan dari Allah. Nah, dalam konteks dia sebagai seorang hamba cinta kepada Allah, maka dia terima. Diterima ya, agar kemudian hati lapang menerimanya ya, dipikir ya, bukan dipikir tapi direnung-renungkan, cari hikmah positif di baliknya. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari hikmahnya yang kira-kira ini. Oh, ini Allah bikin saya rugi ini biar saya enggak sombong. Nah, gitu ya. Oh, biar begini begitu. Cari hikmah positifnya. Lalu kemudian apa? Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, enggak mau saya ini ya kemudian jadi kafir ya, jadi musyrik, jadi syirik, jadi melakukan dosa gara-gara saya pikir kan ada banyak orang kalau lagi ketika miskinnya taat, tapi ketika Allah kasih kekayaan dia jadi ahli maksiat. Ada yang begitu kan? Bisa jadi ya ketika kita mengalami kerugian misalnya kan dalam bisnis ya tidak jadilah kita untung besar. Bisa jadi ya dalam konteks sangka baik kepada Allah, mungkin kalau saya untung besar ya saya akan jadi ahli maksiat. Sehingga kita bisa legowo, lapang dada menerima takdir itu. Karena secara syariat sudah kita kerjakan tadi kan. Sudah kita tanya sana sini, lalu kemudian kita sudah beristikharah, ujung-ujungnya ternyata buruk juga. Maka bagi seorang muslim yang menggantungkan nasibnya kepada Allah, dia tetap terima ya, karena pada prinsipnya itu semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik yang datang kepada kita adalah ujian, buruk yang datang kepada kita juga ujian.
Yang namanya ujian pasti nanti ada kebaikan kalau kita berhasil melewatinya. Paling tidak kebaikannya apa? Kita naik derajat di sisi Allah. Terbukti nanti di sisi Allah nih orang gitu ya. Walaupun sudah dikasih susah, ya bisnisnya rugi, tapi tetap dia cinta kepadaku, ya kata Allah. Dia tetap taat beribadah, ya dia tetap semangat melakukan amal soleh, padahal dia rugi tuh bisnisnya. Padahal udah maksimal tuh doanya, udah betul prosesnya, rugi juga, nggak jadi presiden juga misalnya gitu ya. Udah kan banyak ya, udah nyoba ikut pilpres, ikut semuanya, wah kayaknya bakal menang, ternyata kalah juga. Ya, bagi orang yang menggantungkan nasibnya kepada Allah ya tidak masalah. Ya Allah tetap dia sembah. Tidak ada kemudian setelah itu jadi malas ibadah. Nah, kalau dia berhasil melewati itu sebagai ujian. Dan yakinlah ketika derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian segala kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan ya kepada hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah, itu pasti akan kita rasakan. Banyak janji-janji Allah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang ya disebut sebagai hambanya, ya disebut sebagai kekasihnya, ya kecintaannya. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.